Ya, terima kasih sudah dibantu saya untuk sharing. Waktu menerima surat dari Mbak Le, ya itu ada COVID-nya sebenarnya. Jadi saya sudah membuat 2 PPT, tapi setelah saya baca judul saya ternyata mengenai pekerja perempuan dan dampaknya dalam undang-undang terkait terbitkannya. Nah, kalau tadi saya mendengar dari Ibu narasumber pertama ya, mengenai hal-hal yang merupakan hal-hal yang bisa berdampak pada perlindungan pekerja perempuan, terutama dalam keadaan COVID. Nah, kalau ini kita sudah keadaan COVID, ternyata pada bulan Oktober kita kemudian mengenal ada diundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, bahkan kemudian ada perubahan dalam PP Nomor 35 tahun 2021, beberapa hal terkait terutama PKWT, kemudian uang kompensasi, jangka waktu PKWT, ya. Nah, ini saya komentari beberapa saja. Ya, tadi sudah dibilang oleh disampaikan oleh Ibu moderator bahwa tidak ada perubahan yang menyolok khusus untuk perempuan. Ya, bahkan pengaturan perlindungan pekerja perempuan pada Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan tidak diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Namun, tadi seperti juga disampaikan Ibu moderator, ada beberapa hal terkait yang juga pekerja perempuan ikut mengalami perubahan ini. Yang pertama, pendapat saya pribadi mengatakan memang jangka waktu PKWT dalam PP 35 2021 yang merupakan turunan Undang-Undang 11 tahun 2020 mengatakan maksimum kontrak itu 5 tahun. Namun ada terusannya, dapat diperpanjang lagi. Nah, banyak orang bertanya pada saya, pada dasarnya menurut saya kontrak berubah sejak PP 35 tahun 2021 yaitu menjadi bisa selama-lamanya. Itu menurut saya ya. Karena bisa berubah ya. Kemudian ada pekerja musiman. Dalam pekerja musiman tidak hanya berdasarkan musim tapi juga kalau ada pekerjaan tambahan. Bisa, tidak dijelaskan alasannya. Pekerjaan tambahannya seperti apa? Nah, ini menjadi tantangan bagi pekerja perempuan mengenai hal-hal yang semula dulu diatur tidak demikian. Tentu saja ada juga yang lain ya, yaitu dengan pemberlakuan PP nomor 35 tahun 2021 apakah perjanjian kerja yang lama yang semula dimiliki oleh pekerja tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan yang masih berlaku sampai sekarang tentu memerlukan perubahan. Karena dulu nggak diatur mengenai kompensasi, setelah berakhirnya kontrak sekarang ada. Kemudian apakah bisa dengan adendum perjanjian kerjanya ditambahkan dengan tambahan perjanjian, apakah bisa demikian? Nah, sehingga apa kemudian? Ya tadi seperti disampaikan Ibu narasumber yang pertama bahwa memang ini wanita perlu juga bernegosiasi dalam banyak hal mengenai perubahan-perubahan di dalam berkaitan dengan Undang-Undang 11 2020 dan PP 35 tahun 2021. Mohon maaf bisa dilanjutkan ke bawah. Ya, ini permasalahan yang timbul menurut saya secara umum sebenarnya ya, yaitu pasti di dalam di dalam perusahaan terjadi perubahan. Banyak pemberi kerja dan perusahaan menghubungi saya. Sebenarnya yang berniat baik adalah bertanya, kami ini membuat PP, kami ini membuat PKB. PP itu peraturan perusahaan maksudnya. Sudah sesuai dengan Undang-Undang 13 2003. Tapi kemudian keluar Undang-Undang 11 2020. Apakah kami harus mengganti PP kami? Nah, itu mungkin banyak pertanyaan. Demikian juga dengan kita sebagai pekerja perempuan. Apakah kita bisa minta kepada perusahaan atau pemberi kerja, oh ini udah ganti PP-nya. Harus ganti PP-nya karena ada peraturan pemerintah yang baru. Nah, hal-hal yang menguntungkan sih kita mau-mau saja diganti ya, misalnya ada kompensasi dan lain sebagainya. Ada pertambahan jam lembur ya, juga demikian nanti di bawah ada. Tetapi ada juga yang merugikan kita, misalnya pekerja tetap itu tidak lagi mendapat pesangon dengan jumlah maksimum 28 kali tetapi 19 kali ditambah CKP gitu. Nah, ini hal-hal demikian sering ditanyakan kepada kita semua bagaimana. Kalau saya pribadi mengatakan sebenarnya yang diatur di dalam Undang-Undang 13 2003 adalah ketentuan yang
tidak lebih buruk atau tidak kurang daripada yang diatur 11/2020. Jadi kalau perusahaan setuju bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, pekerja perempuan pun tetap saja menggunakan peraturan perusahaan atau PKB yang disetujui perusahaan yang lama. Itu menurut saya. Cuma ada tantangannya tentu saja. Kemarin saya bicara pada beberapa pihak, kalau mendaftarkan peraturan perusahaan pasti dilihat tidak hanya oleh dinas, tapi juga oleh kementerian. Kalau mendaftarkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan, pasti diminta untuk mengubah aturan sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru atau yang kita sebut Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, mohon diteruskan berikutnya. Ya, terima kasih. Nah, ini jenis pekerjaan PKWT. Saya mengenal ada seorang tokoh LSM, kebetulan beliau juga mantan bimbingan saya di S2, ya, seorang presiden dari sebuah LSM. Ini ada pekerjaan yang perempuan yang sangat diadvokasi oleh beliau, yaitu pekerjaan yang bersifat pemborongan pekerjaan. Jadi pekerja perempuan mendapat borongan dari perusahaan, dibawa dikerjakan di rumah. Jadi sesuai dengan target berapa hasil dalam hari itu, begitu ya. Jadi misalnya membuat bulu mata, gitu ya. Nanti dia dikasih order menempel membuat bulu mata palsu. Nah, sehari dapat berapa? Dia akan dibayar berdasarkan bulu mata itu. Ya, berapa jumlahnya sehari? Berapa pasang gitu. Nah, ini apakah masuk PKWT? Tentu saja tidak ya. Definisinya masih mirip, selesainya pekerjaan tertentu, berjangka waktu 5 tahun, dan untuk pekerjaan tertentu boleh diulang. Nah, ini pekerjaan apa? Tidak dijelaskan di dalam PP, juga undang-undang. Kemudian bagaimana perhitungannya? Karena beda untuk pekerja harian. Tadi yang saya ceritakan itu sebenarnya namanya pekerja BO, by order, berdasarkan beban pekerjaan. Tetapi tadi saya katakan, kalau part-time, paruh waktu, by order itu, pekerjanya datang ke perusahaan, bukan mengerjakan di rumah. Kalau mengerjakan di rumah tentu tidak bisa dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik 11/2020, baik 13/2003, bahkan PP-PP turunannya tidak ada. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur pekerja yang bekerja di sektor formal, termasuk pekerja perempuan. Nah, kemudian juga tadi saya katakan, jika demikian maka perlu menurut saya pekerja-pekerja, khususnya pekerja perempuan, ada juga terlibat di dalam mereview peraturan perusahaan, atau sederhananya mereview perjanjian kerja bersama, mereview perjanjian kerja, apakah ada hal-hal yang berubah dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Mohon maaf, bisa diteruskan ke bawah. Ya, jadi memang ada jenis-jenis pekerjaan yang baru yang walaupun namanya sama dengan yang dulu, ini juga pekerja musiman, tergantung musim dan pekerjaan tertentu, kondisinya tertentu. Tapi pada bagian lain disebutkan pekerjaan tambahan. Jadi di dalam perusahaan boleh dong ya, setiap pekerja mendapat pekerjaan tambahan dan dia dianggap sebagai pekerja musiman. Padahal setahu saya, apalagi di masa COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan yang bekerja memang tergantung pada order dari pekerjaan. Jadi kalau ada pekerjaan ya tambah lagi pekerjaannya. Apakah demikian? Silahkan nanti yang ingin menyampaikan di dalam perusahaan masing-masing atau di dalam bekerja, apakah sudah mulai diterapkan aturan mengenai pekerja musiman. Ya, tadi sambil menunggu giliran, saya menjawab sebuah WA yang sampai kepada saya. Tadi saya bilang nanti aja ya jawabnya habis jadi pembicara, karena kebetulan teman sendiri yang bertanya. Tapi akhirnya saya, kok nggak enak ya kalau saya habis selesai, nanti mungkin sudah selesai jam kerja dia. Jadi teman saya bertanya, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, apakah berarti undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan dan peraturan-peraturan turunannya? Jawaban saya, selama Undang-Undang 11 tahun 2020 dan turunannya belum ada perubahan, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun pihak yang berwenang lainnya,
maka undang-undang itu tetap berlaku. Ya, jadi tidak masalah Undang-Undang 11 2020 diajukan ke MK ya, atau nanti PP 35, PP 37 2021 diajukan ke MA, tapi menurut saya tetap saja masih berlaku sepanjang itu belum diadakan perubahan yang lain. Nah, itu yang saya tadi sempat jawab sebelum saya presentasi hari ini, siang ini. Baik, mohon izin diturunkan. Ya, ini yang tadi saya katakan pada para peserta, ada kompensasi yang kita semua udah tahu. Ya, termasuk kompensasi ini berlaku bagi mereka yang punya perjanjian kerja tapi belum berakhir sampai sekarang. Padahal PP-nya udah keluar. Jadi sebenarnya pekerja perempuan pun mendapatkan jumlah kompensasi sesuai dengan undang-undang. Yang dikatakan kalau setahun 12 bulan berarti mendapat 1 bulan upah. Kalau kontraknya 1 tahun. Kalau kontraknya kurang dari 1 tahun dia per 12. Ya. Jadi per 12 kali satu bulan gaji begitu ya penghasilan. Nah, ya tadi sempat disinggung oleh Ibu narasumber pertama bahwa ada perbedaan pemberian upah ya. Ini terima kasih sekali karena saya pernah melakukan penelitian tapi bidang hukum pada sekitar tahun 2013 ya, sudah lama sekali, sudah 8 tahun yang lalu, mengenai pengupahan ya di seluruh Indonesia, termasuk mengenai diskriminasi upah ya. Nah, waktu itu saya menemukan tidak ada gitu ya diskriminasi upah gitu. Apakah metode penelitian saya salah atau bagaimana ya? Untuk pekerjaan yang sama tidak ada diskriminasi upah. Namun memang benar ada perbedaan-perbedaan dalam pajak dan dalam tadi disebutkan juga sebagai misalnya wanita itu sebagai pencari nafkah utama misalnya ya, kebetulan suaminya tidak bekerja gitu ya. Nah, itu bagaimana gitu. Nah, ini saya baru mengetahui bahwa ternyata banyak juga terjadi diskriminasi upah. Nah, dalam kompensasi tentu saja pekerja wanita juga berhak mendapat kompensasi walaupun tadi disebutkan ada diskriminasi dalam pengupahannya ya, mungkin di perjanjian kerjanya dan sebagainya. Mohon dilanjutkan, mohon izin. Iya, ini tadi saya sebutkan pemberian uang kompensasi tetap diberikan ya, walaupun dia perjanjiannya terjadi sebelum berlakunya PP nomor 35 tahun 2021 tetap diberikan ya. Jadi pada saat berlaku jelas diberikan perjanjian kerjanya harus menulis demikian, tetapi kalau belum sudah berlaku sebelum keluarnya PP tentu tetap pekerja perempuan mendapatkan haknya. Baik, mohon diteruskan ke bawah lagi. Ya, ini ada juga khusus UMKM. Kita semua tahu kalau UMKM boleh memberikan upah berbeda dengan ketentuan upah minimum dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau perempuan bekerja di sektor UMKM yang kita tahu banyak sekali perempuan yang bekerja di UMKM. Ya, termasuk mereka yang bekerja dengan perusahaannya menjual di marketplace. Itu banyak pekerja perempuan saya melihat ya, banyak di sosial media, ya apapun sosial media itu, di marketplace itu banyak sekali pekerja perempuan yang bekerja pada sektor UMKM ya, walaupun di marketplace tapi dia UMKM. Nah, itu dikatakan bahwa dalam UMKM kesepakatan mengenai hal apapun termasuk upah juga dibicarakan dengan pemberi kerja. Ya, apakah itu perusahaan ataukah perorangan, tetapi pemberi kerja. Artinya apa? Artinya tentu pekerja-pekerja perempuan ini mungkin sekali mendapat upah jauh atau memang di bawah upah minimum. Ya, ini memang dimungkinkan oleh undang-undang. Apakah kemudian kita bicara undang-undang tidak melindungi? Ya, kalau saya pribadi mengatakan setiap hal yang diatur dalam undang-undang tentu punya tujuan atau kepentingan. Tujuannya ada tujuan politis ya, tujuan ekonomi ada, sosiologis ada, filosofis ada. Nah, apakah pekerja-pekerja yang bekerja di UMKM ya
dilindungi oleh undang-undang karena dia boleh diberikan upah dengan kesepakatan. Nah, menurut saya undang-undangnya di mana? Undang-undangnya ketika terjadi kesepakatan di antara para pihak. Yang kita kenal di dalam ilmu hukum itu perjanjian yang dibuat para pihak menjadi atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat. Nah, silakan mohon diteruskan berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bagaimana dengan pekerja rumahan wanita. Ya, kita tidak bisa mengatakan pekerja itu adalah pekerja formal. Karena pekerja-pekerja yang tadi yang saya sebutkan itu dibawa pekerjaannya pulang ke rumah. Di satu sisi ini aman tadi, kalau dari dampak COVID mungkin bekerja di rumah lebih aman ya, karena pekerjaan juga diantar, nanti juga diambil dan sebagainya. Namun, apakah pekerja-pekerja yang demikian bisa kita sebut dengan pekerja harian? Ya, karena memang bekerja kurang dari 21 hari kerja. Atau tadi part-time yang saya katakan. Nah, namun saya mengatakan itu sebenarnya tidak tergolong dalam pekerja formal. Jadi banyak sekali pekerja-pekerja wanita yang bekerja dibawakan pekerjaannya di rumah. Dan dia disebut dengan pekerja rumahan wanita atau pekerja rumah wanita. Ini pekerja-pekerja ini sama sekali tidak dilindungi oleh hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi dia tidak ada BPJS, tidak ada jaminan-jaminan yang lain, tidak ada tunjangan-tunjangan yang lain, dia cukup menerima apa yang dia kerjakan hari itu. Jadi termasuk dalam resiko kecelakaan kerja, itu juga dia tidak mendapatkan gitu ya, karena memang dia tidak mengerjakannya di perusahaan. Ya, pertama itu. Tapi kan kita belajar kalau kecelakaan kerja kan bukan hanya di tempat kerja misalnya. Iya, tapi secara umum pekerja rumahan memang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik itu 13/2003 maupun 11/2020 sebagai pekerja formal yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Demikian juga pekerja rumahan ini tidak termasuk pekerja musiman ya. Kalau pekerja musiman jelas bekerja sesuai dengan pekerjaan pada saat atau musimnya. Atau tadi saya katakan tadi ada tambahan, pekerja musiman adalah pekerja tambahan. Pekerja wanita juga bisa bekerja musiman. Nah, kalau pekerja musiman ada perlindungannya, ada tunjangannya. Ya. Nah, karena dia termasuk juga di dalam pekerja yang bekerja PKWT nih, harian, paruh waktu atau part-time, kemudian berdasarkan beban pekerjaan atau muatan pekerjaan BO, dan pekerja musiman ini semuanya ada perlindungannya. Tetapi kalau pekerja rumahan menurut saya tidak ada. Menurut perlindungannya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik, mohon diteruskan. Ya, tentu saja kita ketika bicara undang-undang yang baru, kita harus juga bicara tentang pekerja-pekerja wanita yang bekerja pada sektor alih daya. Berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2020 Yungto PP 35 tahun 2021, hal yang paling penting yang saya dapatkan dari perbedaannya adalah pekerja outsourcing sekarang apabila mengalami masalah tidak lari atau tupe dulu istilahnya dengan putusan MK, tidak lari tanggung jawabnya kepada perusahaan pengguna, tetapi tetap kepada perusahaan outsourcing. Kalau perusahaan outsourcing yang satu bermasalah, maka akan dipindahkan pada tanggung jawab perusahaan outsourcing berikutnya. Jadi perusahaan pengguna ini tidak lagi bertanggung jawab atas perusahaan, pekerja alih daya. Kedua, mungkin ada pembicaraan di dalam Undang-Undang 11 2020 dan PP tidak pernah dibicarakan jenis pekerjaan outsourcing. Ya, kalau di 13/2003 jenisnya adalah pekerjaan. Kemudian Trans 19 2012 hanya 5 pekerjaan yang boleh dipekerjakan outsourcing. Tetapi pada PP yang baru ini dan undang-undang yang baru ini tidak ada. Apakah ini artinya semua pekerjaan boleh di-outsourcingkan? Pada pasal-pasal itu, ya pasal terkait outsourcing 64 sampai 66 itu bicara apa? Undang-Undang 11 2020 tidak mengubah pasal 64 sampai 66.
Ya, maka kita tetap bisa berpedoman pada Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu menurut pendapat saya demikian. Nanti silahkan barangkali ada yang mau berdiskusi atau mengkritisi pendapat saya. Baik, bisa diteruskan ke bawahnya supaya cepat. Ya, ini waktu kerja. Tadi saya mendengar dari Ibu pembicara pertama, ya waktu kerja ini sekarang kan bisa working from home, bisa working from office, kedua-duanya, atau bahkan banyak juga perusahaan sekarang sudah working from office semua. Maka kalau waktu kerja, kalau kita lihat waktunya dalam 1 minggu, peraturannya tetap sama. Waktu istirahat juga tetap sama pengaturannya. Ya. Yang berbeda adalah waktu kerja lembur. Ya, pada waktu kerja lembur, ini ada perubahan. Yang semula sehari 3 jam menjadi 4 jam, yang semula seminggu 14 menjadi 18 jam. Tentu saja bagi pekerja perempuan ini perlu dicermati, karena waktu kerja lemburnya lebih lama. Nah, untuk waktu kerja pada sektor usaha tertentu, ini boleh lebih lama daripada yang diatur dalam undang-undang. Ya, kalau di undang-undang kan 8 jam sehari untuk yang kerja 5 hari, dan 7 jam sehari untuk yang kerja 6 hari. Nah, ini pada sektor tertentu ya, misalnya sektor pertambangan dan sebagainya itu bisa lebih lama. Namun setahu saya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Kerja ya, nomor 12 tahun 48, kemudian berkembang jadi Undang-Undang 1 tahun 50, berkembang lagi menjadi Undang-Undang tahun 69 nomor berapa ya, 15, ketenagakerjaan, berkembang lagi Undang-Undang 2592 yang tidak pernah diundangkan, kemudian Undang-Undang 13 sampai sekarang Undang-Undang 11 2020 ya, memang untuk wanita itu memang tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan untuk bekerja pada sektor-sektor tertentu yang ada di bagian paling akhir dari bagian paling kanan dari slide saya ini. Jadi menurut saya ini tidak masalah, karena setahu saya pekerja wanita itu tidak boleh bekerja di dalam gua ya, di dalam kedalaman laut dan sebagainya karena faktor kesehatan reproduksinya. Jadi menurut saya tidak masalah gitu ya. Baik, bisa diteruskan berikutnya. Mohon maaf. Iya, ini masalah dalam pemberian cuti dan lembur menurut saya tetap harus diatur ulang di dalam peraturan perusahaan dan di dalam perjanjian kerja bersama. Perlu diatur ulang ya, terutama untuk pekerja wanita. Ya, setahu saya memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator ya, oleh Mbak Lip, bahwa memang tidak ada perubahan. Namun, kalaupun ada perubahan selain cuti ya, selain lembur maaf, cuti juga bisa diatur bagi pekerja perempuan ya. Nah, bagaimana mengatur mengenai working from home? Bagaimana mengatur mengenai working from office? Bagaimana mengatur keduanya? Ya, setahu saya tidak hanya pekerja perempuan, semua pekerja dalam berbagai bidang karena masalah dampak COVID-19 ini banyak yang kemudian mengalami layoff, dirumahkan tanpa dibayar upahnya, bahkan di PHK tapi belum dibayar pesangonnya, atau yang paling banyak adalah dikurangi salary-nya, ya, dikurangi gajinya. Ini banyak sekali ya. Nah, apakah boleh ya di SMNaker ada, sebenarnya ada, nanti saya titipkan pada Ibu moderator ya, saya tadinya mau bicara itu tapi saya lihat bukan materi saya gitu ya. Jadi sebenarnya ada surat edaran menteri yang mengatakan bahwa boleh ya semuanya itu diperjanjikan dengan kesepakatan ya, baik layoff, baik gaji dikurangi, itu harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Tidak boleh dilakukan dengan bukan semena tiba-tiba ya. Saya kemarin beberapa kali menerima pertanyaan, ada Bu di perusahaan kami tiba-tiba upah dikurangi gitu ya. Ada pemberitahuan enggak, pokoknya udah kurang aja upahnya gitu ya. Ini suatu hal yang tidak dibenarkan sebenarnya. Dalam surat edaran menteri disebutkan harus ada kesepakatan. Baik, apakah bisa diteruskan berikutnya? Ya, ini tinggal sedikit lagi. Saya bicarakan istirahat panjang ini kan hanya diberikan pada perusahaan tertentu ya. Tetapi boleh ya, boleh dimintakan atau diperjanjikan tersendiri, menurut saya boleh ya. Terutama untuk pekerja perempuan, sepanjang di dalam perusahaan itu komunikatif dan bisa menerima
dalam berbagai perundingan bipartit ya, ataupun tidak usah perundingan bipartit, dalam diskusi-diskusi silahkan wanita mengambil cuti panjang misalnya ya. Dalam hal ini tentu cuti panjang saya kira kalau perempuan biasanya untuk kepentingan keluarga ya, namun boleh juga wanita mengambil cuti panjang untuk kepentingan pribadi atau dirinya sendiri tentu saja ya, misal untuk beribadah atau untuk hal-hal yang sifatnya mendukung wanita itu sendiri, menurut saya masih bisa ya. Apakah bisa menimbulkan dispute? Ya, karena hanya ada sektor-sektor tertentu atau perusahaan tertentu, maka tadi saya katakan jangan sampai terjadi dispute, tapi cukup bisa menanyakan kepada pimpinan perusahaan apakah dimungkinkan pada pekerja-pekerja wanita yang meminta dengan alasan-alasan yang dapat diterima perusahaan untuk meminta istirahat panjang atau cuti panjang. Baik, mohon diteruskan berikutnya, kelihatannya sudah sedikit lagi. Ya, perhitungan lembur itu saya lewati saja ya, tapi silahkan bagi yang ingin berdiskusi mengenai perubahan perhitungan upah lembur ini, atau tadi ada yang sempat saya baca sedikit bagaimana kaitannya dengan shift ya untuk pekerja perempuan. Silahkan nanti boleh kita diskusikan. Mohon selanjutnya diturunkan, mohon maaf. Ya, ini masalah umum sebenarnya, tetapi mungkin juga menjadi masalah bagi pekerja wanita ya, karena wanita juga bagian dari pekerja. Jadi kalau saya baca itu kayaknya PKWT-nya ini bisa seumur hidup nih, karena katanya bisa diulangi-ulangi, bukan saya yang bicara ya, tetapi undang-undang. Kemudian dengan demikian banyak dong nanti PKWTT bisa menjadi PKWT semua. Walaupun kita kalau baca PKWT itu hanya untuk jenis pekerjaan tertentu dan tidak terus-menerus seharusnya. Ada juga kompensasi. Nah, kompensasi ini di satu sisi menguntungkan. Tapi kalau di satu sisi bekerja terus-menerus dengan cara PKWT, apakah besaran kompensasinya sama dengan besaran pesangon kalau pekerja itu bekerja secara tetap? Ya. Saya pribadi mengatakan kalau pekerja tetap tentu lebih terjamin kepastian hukum akan pekerjaannya dulu ya. Tetapi kalau zaman sekarang, apalagi setelah pandemi ini, semua pekerjaan menurut saya punya kepastian hukum yang sama dan punya ketidakpastian hukum yang sama. Jadi kerja PKWT pun bisa punya kepastian hukum menurut saya. Cuma bagaimana dengan pemberian kompensasinya kalau dia sudah berakhir. Gaji dalam PKWT ya, sementara kalau PKWTT ada jenjang jabatan. Kalau di PKWTT bisa naik, bisa jabatan level tertentu. Nah, kalau PKWT bagaimana? Apakah terus-menerus gajinya, upahnya akan sama terus-menerus? Ya, juga dalam outsourcing apakah sama terus-menerus? Juga tidak ada perkembangan walaupun dia tetap bekerja, tidak di PHK ya, tidak diputus hubungan kerjanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemberlakuan upah minimum, di mana pekerja itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang dengan alasan keadaan COVID-19 ini banyak pekerjaan-pekerjaan tadi saya katakan ya, upahnya dipotong. Dulu aja udah sesuai dengan UMK atau UMP, tapi sekarang dipotong karena perusahaan tidak mampu bayar. Nah, berarti kan kurang dari upah minimum. Nah, ini bagaimana masalah yang juga dihadapi oleh pekerja perempuan. Baik, berikutnya apakah masih ada? Iya, ini saran saya sebaiknya penyelesaian itu kalau bisa ini aja ya, bipartit, berunding dengan perusahaan, atau minta bantuan pengawas pada Dinas Ketenagakerjaan ataupun kementerian, atau minta bantuan mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan kementerian. Tadi saya dengar memang dari Ibu narasumber juga kita lihat sehari-hari ya, itu bahaya COVID-19 ini kalau kita bertemu dengan orang lain dalam kesempatan macam-macam itu lebih meningkat daripada kita hanya di rumah gitu kan, walaupun di rumah juga ada yang terpapar COVID karena ada orang yang datang ke rumah ya, mungkin ada ART, mungkin ada driver yang kena COVID, bisa juga demikian. Nah, di mediator sendiri pengalaman saya selama masa COVID-19 ini, beberapa dinas yang saya datangi itu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya, antara lain kami harus punya surat swab ya, swab antigen sekarang kan, dulu rapid. Nah, itu hampir semua dinas menerapkan itu, sehingga kalau tidak punya kami tidak boleh masuk gitu ya. Jadi memang
Ini aja kalau saya ya, kalau di pengadilan gimana gitu ya, walaupun saya nantinya menjadi hakim di Mahkamah Agung ya, sampai sekarang kebetulan belum dilantik ya, jadi masih bisa ikutan nih di webinar, mudah-mudahan nanti juga masih bisa. Jadi juga saya lihat di pengadilan ya, juga di tempat-tempat para pencari keadilan ini sudah banyak sekali daerah-daerah yang di lockdown, dibuka lagi. Nah, maka saran saya kalau bisa hanya sampai tingkat pengawas dan mediator saja untuk penyelesaian. Baik, apakah masih ada lagi? Saya kira sudah ya, sudah habis atau belum? Iya, ini nggak usah kita lewati aja, menyusun perjanjian, mohon diturunkan lagi. Tadi sudah kita bicarakan untuk menyusun perjanjian kerja yang baru, kemudian masalah-masalah, ya, cuti hamil dan lain-lain, silahkan nanti kalau ada yang membicarakan, apakah ada perbedaan pengupahan, tadi sudah dibicarakan oleh Ibu. Terima kasih. Dengan demikian saya akhiri presentasi saya untuk webinar ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.